istiqomah ini yang paling berat itu, yang paling berat itu. Ya, saya pertama ketemu Pak Ustadz Jazuli pun Pak Derajat dipegang, dilepas terbakar, dipegang apa itu panas. Tapi alhamdulillah karena banyak guru di sini, beliau selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Tentunya the next ending dari hidup ini semoga kita semuanya juga akan husnul khotimah. Amin. Waktunya dan tempat monggo Pak Ustadz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepadanya, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan terus-menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih di bulan Syawal. Benar Bapak-bapak? Masih di bulan Syawal ya. Bulan di mana pada saat awal tanggal 1 Syawal iblis itu berteriak-teriak. Inna iblisa alaihi la'natullah yasihu fi kulli yawmin 'idin. Sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah itu teriak, menjerit teriak-teriak setiap datang waktu awal Syawal. Jadi iblis itu teriak-teriak, marah-marah ketika menghadapi awal Syawal, sehingga pada saat itu setan-setan anak buahnya datang ke iblis dan bertanya ke iblis tersebut yang dekat-dekat tersebut, ada apa engkau teriak-teriak? Ada apa engkau melakukan itu semua? Sehingga teriakanmu menghebohkan kerajaan iblis. Iblis langsung menjawab, tidaklah sesuatu yang membuat saya teriak kecuali pada saat ini umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi pada saat awal Syawal kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis pun teriak, tidak terima. Sudah 1 tahun digoda, sudah 1 tahun disesatkan, namun setiap awal Syawal Allah mengampuni umat Islam. Kenapa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat di bulan Ramadan umat Islam melakukan ibadah shaum, ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keyakinan karena iman. Karena iman. Wahtisaban,
dan hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Pada saat kita berpuasa, apa yang kita yakini pertama, Pak? Karena iman. Kita sholat subuh pagi-pagi buta datang ke masjid Baitul Mawaddah karena apa? Karena iman. Kalau bukan karena iman, kita tidak akan mau melakukan ini. Kalau bukan karena iman, makanya karena imanlah kita melakukan ini semuanya dengan taklim. Ada apa dengan taklim? Karena taklim adalah amalia ibadah yang ketika umat Islam melakukannya, satu saat saja melakukan taklim, itu pahalanya lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Lebih utama dari melakukan ibadah sholat sunnah, taklim. Asalkan diyakini semata-mata karena iman kepada Allah. Iblis teriak-teriak karena pada saat awal Syawal umat Islam diampuni oleh Allah karena melakukan ibadah puasa. Hal ini yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban dan ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua kesalahan yang dia pernah perbuat akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Iblis teriak-teriak karena pada saat awal Syawal umat Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umat Islam pada saat itu bersih. Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan, "Inna Ramadhana syahrun iftaradallahu azza wa jalla wa inni sanantu lil muslimin qiyamuhu faman shamahu imanan wa ihtisaban kharaja minaz dzunub ka yaumin waladat ummuh." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang mana Allah mewajibkan di siang harinya umat Islam untuk berpuasa. Jadi Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Wa inni sanantu lil muslimin qiyamuhu. Dan saya sebagai Nabi, kata baginda Rasul, menyunahkan sunnah, melakukannya mendapatkan pahala, tidak apa-apa. Dan saya menyunahkan kepada setiap kaum muslimin untuk melakukan ibadah sholat. Disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah sholat. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan karena semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah wahtisaban, kharaja minadz dzunub kayaumin waladat ummuh, maka yang bersangkutan akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dia akan keluar dari Ramadan dalam kondisi diampuni sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Jadi kita habis Ramadan itu seperti
anak yang baru dilahirkan dalam kondisi bersih. Inna mauludin yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya anak-anak yang baru dilahirkan itu keluar dari perut ibunya dalam kondisi fitrah, suci. Tergantung dari orang tuanya mau dijadikan muslim atau tidak. Maka ketika seorang itu sudah keluar dari perut ibunya, maka dia sudah menjadi muslim tanpa harus disuruh membaca syahadat kalau anaknya orang Islam, karena dengan sendirinya dia akan membaca kalimat syahadat. Dengan sendirinya dia akan membaca kalimat syahadat. Kenapa saya tegaskan demikian? Karena sekarang ada suatu kelompok di mana ketika seseorang itu belum membaca kalimat syahadat di hadapan kelompok tersebut, maka tidak disebut sebagai orang Islam. Jadi kita ini Pak belum disebut sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kita belum membaca kalimat syahadat di hadapan mereka. Karena kita belum membaca kalimat syahadat di hadapan mereka, maka kita belum disebut sebagai orang muslim. Muslim itu orang Islam. Jadi kalau Islam itu agama, muslim itu orang yang melakukan peraturan-peraturan agama. Itu muslim. Orang Islam, orang yang melakukan peraturan agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika seseorang itu sudah dalam kondisi dilahirkan ke muka bumi ini dalam kondisi bersih, maka dia tidak ada tuntutan lagi untuk membaca kalimat syahadat di hadapan orang, karena dia sudah menjadi muslim. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengarahkan dia untuk menjadi orang Islam. Nah, setiap saat kita membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah dengan sendirinya kita sebagai seorang muslim. Maka kalau semuanya ada yang mengatakan belum Islam, kita belum Islam, maka pendapat itu dengan sendirinya tertolak. Pendapat tersebut dengan sendirinya batal, tidak benar. Karena setiap individu yang dilahirkan terlebih oleh keluarga muslim, maka dia sudah menjadi muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah iblis itu teriak-teriak, marah-marah karena melihat umat Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengatakan, hendaklah kalian wahai setan untuk menggoda anak Adam supaya mereka ketika meninggal dalam kondisi dimurkai oleh Allah. Jadi ketika iblis teriak-teriak, setan pada berkerumun, orang-orang dekat-dekat yang dekat-dekat iblis itu berkerumun mengerumuni dia. Ada apa paduka engkau marah-marah? Kemudian sungguh pada saat ini umat Islam diampuni oleh Allah, maka saya suruh kalian semuanya untuk menggoda anak Adam. Bagaimana cara menggodanya? Billadzat, dengan kenikmatan. Maka kalau seumpamanya kita dihadapkan kepada sesuatu yang berbau kenikmatan, pasti kita tergoda. Kita pasti tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan keindahan-keindahan, dengan sesuatu yang bisa menjadikan kita tidak taat, pasti kita tergoda. Kalau seumpamanya habis Isya lah, pada saat Isya ada dua momen. Satu sholat Isya, satunya lagi ada keramaian. Yang keramaian itu memikat. Kebanyakan manusia pada saat itu
masuk ke masjid, atau mengikuti keramaian tersebut? Ini pertanyaan. Kira-kira yang dipilih yang mana? Pasti keramaian, kenikmatan. Ada kenikmatan di situ, lezat, kenikmatan. Sehingga iblis pun tahu bahwasanya umat Islam, umat manusia itu senantiasa tergoda oleh kenikmatan. Yang ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarati wal minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi, digoda oleh kenikmatan-kenikmatan yang mendorong dia untuk melakukannya. Hubbus syahwat, kecintaan, kesukaan. Jadi iblis menyuruh setan untuk menggoda anak manusia bil lazzat wasyahwat wa syurbil khamr. Iblis menyuruh setan untuk menggoda anak manusia dengan kenikmatan, dengan syahwat, keinginan, dengan syurbil khamr, meminum yang memabukkan atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dan tabiat manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, bahwasanya manusia itu banyak yang tergoda dengan keinginan duniawi. Kita semuanya itu hampir terpengaruh dengan kenikmatan duniawi, Pak. Mau ustadznya, mau ketuanya, mau jamaahnya, tergoda oleh kenikmatan dunia karena tabiat manusia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi oleh kecintaan terhadap keinginan duniawi, syahwat. Berupa apa? Perempuan-perempuan yang laki-laki. Kalau perempuan mengikuti suami. Jadi yang dilihat itu laki-lakinya, karena laki-lakinya itu pemegang kendali. Istri itu tergantung daripada suami. Tapi ketika suaminya itu nggak benar, istrinya benar, maka istrinya tidak mengikut suami. Tapi kalau suaminya benar, istrinya akan mengikut suami. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dimana di dalam dirinya ada kecintaan duniawi. Kalau udah hubungannya kecintaan duniawi, udah repot nih, Pak. Karena hampir semuanya manusia senang terhadap dunia. Semuanya, hampir. Hanya orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, hanya orang-orang yang disucikan oleh Allah, orang-orang tersebut tidak terpengaruh dengan dunia. Nah, orang-orang yang demikian itu orang-orang yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan terhadap dunia apa saja bentuknya? Perempuan, anak keturunan, kendaraan, rumah mewah, apalagi, Pak? Perhiasan, minal dhahabi wal fiddah wal khairul musawwamah, dan kendaraan yang bagus-bagus.
punya motor baru beli, ada tetangganya beli, kepingin belilah lagi. Ada mobil baru beli, ada tetangganya beli mobil baru, kita kepingin beli lagi. Itu kenikmatan, keinginan yang ada dalam diri manusia, sehingga manusia tersebut gampang terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Semuanya itu adalah tipu daya. Semuanya adalah sementara. Semuanya tidak abadi, dan seabadi-abadinya adalah wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah adalah tempat sebaik-baiknya kembali. Tadi ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kepada kita tabiat asli manusia ini loh, senang terhadap kenikmatan duniawi. Apapun kenikmatan duniawi manusia suka, tapi itu semuanya adalah sesuatu yang semu, yang akan ditinggalkan, yang tidak awet, tidak abadi. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kembali. Bukan Allah itu tempat, bukan. Allah adalah sebaik-baik tujuan untuk kembali. Karena Allah menyediakan kenikmatan yang abadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hingga dengan instruksi iblis kepada para setan, maka para setan tersebut bersumpah akan menggoda anak manusia, akan bersumpah menggoda menyesatkan umat Islam, akan bersumpah dan akan menggoda menjadikan umat Islam supaya dia tidak masuk ke dalam rahmat ampunan Allah, sehingga ketika meninggal dalam kondisi dimurkai oleh Allah. Ini sumpah. Kenapa? Karena memang disuruh oleh iblis lah Natullah alaih. Ketika melihat umat Islam banyak diampuni oleh Allah, iblis teriak marah-marah, sehingga menginstruksikan kepada anak buahnya, kepada setan-setan untuk menggoda umat Islam supaya tidak melakukan ibadah. Goda mereka dengan kenikmatan, goda mereka dengan keinginan, goda mereka dengan melakukan hal-hal yang maksiat. Sehingga apa? Banyak di antara umat Islam yang tergoda oleh bujukan setan. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian mereka para setan akan mendatangi umat Islam di depannya, wa min khalfihim, dan di belakangnya, wa an aymanihim, di samping kanannya, wa an syama'ilihim, dan di samping kirinya. Untuk apa mereka mendatangi umat Islam? Untuk menggoda supaya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau begitu berat dong Ustaz ya, menghadapi setan-setan yang sudah didoktrin oleh iblis untuk menyesatkan kita. Berat kalau begitu. Bagaimana caranya? Ada beberapa tips supaya kita terhindar dari godaan setan tersebut. Apa saja tips tersebut? Yang pertama, kita disuruh untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dan bacalah tasbih baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Yang pertama kita disuruh ingat kepada Allah. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lianna iblis qala ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dalam hadis disebutkan hendaklah kalian itu senantiasa melafalkan kalimat la ilaha illallah wal istighfar dan astaghfirullah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada apa dua kalimat tersebut? Karena iblis berkata, sungguh saya dihancurkan oleh kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Jadi iblis ini Pak, ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ketika iblis mendengarkan umat Islam mengucapkan kalimat tersebut, maka iblis dihancurkan, diremukkan badannya. Yang pertama adalah kita disuruh untuk banyak baca istighfar, banyak baca la ilaha illallah, jalan membaca la ilaha illallah, baca istighfar. Insya Allah kalau kita membaca, memprioritaskan bacaan-bacaan tersebut, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita karena kita membaca kalimat istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Setelah kita banyak ingat kepada Allah, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Mohon perlindungannya, mohon perlindungan Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani manzaghuma tasta'idhu billahi innahu was-sami'ul 'alim. Dan orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, sesungguhnya mereka benar-benar memohon kepadamu agar dilindungi dari setan. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi setelah kita ingat kepada Allah, kita mohon perlindungannya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon petunjuk, sudah kita lakukan. Setiap kita sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Istiqamah. Istiqamah apa? Terus menerus, rutin kita lakukan. Itu berat Ustaz, benar berat. Tidak gampang bisa melakukan itu semuanya, nggak gampang. Benar, tidak gampang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat
Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada orang yang berzikir, orang yang meminta perlindungan kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Kita sudah sepakat ya Pak ya? Sudah sepakat ya bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Tsumma kemudian istiqomah. Salat subuh istiqomah, salat zuhur istiqomah, salat asar istiqomah, salat maghrib istiqomah, isya istiqomah. Cuma sholat wajib saja Ustaz. Walaupun sholat wajib saja, kalau kita bisa menjaga sholat tersebut, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Asalkan kita tidak melakukan dosa. Kita ibu istiqomah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak melakukan dosa. Ya dosa apa saja ya? Ngomongin orang, jelekin orang, atau merugikan orang. Kita tidak melakukan itu semuanya. Di rumah aja, insya Allah. Kenapa? Suatu saat Rasulullah didatangi orang Badui. Ditanya, benar engkau memerintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu? Benar. Saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurang. Benar engkau memerintahkan melakukan untuk mengeluarkan zakat? Benar. Benar engkau memerintahkan untuk beribadah saum? Benar. Benar engkau memerintahkan untuk beribadah haji ketika mampu? Benar. Saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurang. Kata Rasulullah, orang Badui tersebut adalah contoh hidup orang yang akan masuk surga. Hanya melakukan ibadah wajib saja. Terus kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Alhamdulillah. Istiqomah. Namun tadi itu disebutkan oleh Pak Haji tadi, sebelum mengamalkan ibadah harus ada tahapan ilmunya. Penting. Kalau nggak ada ilmunya, khawatir ibadah kita tertolak. Sudah nggak tahu servis televisi, TV-nya rusak. Coba servis, bukannya benar, TV-nya malah rusak. Kita juga begitu, tidak tahu caranya beribadah, kok ingin beribadah, maka bukannya mendapatkan pahala, akan mendapatkan dosa. Harus tahu tata caranya. Maka dalam dunia Islam ada 4 mazhab di dalam beribadah, tata cara. Memudahkan. Kalau seumpamanya nggak dibatasi 4, bisa ratusan, bisa ribuan mazhab. Kita akan bingung, maka 4 mazhab saja sudah cukup lah. Ya Pak ya. Di Indonesia kebanyakan Syafi'i atau mungkin yang lain. Boleh silahkan diamalkan asal sesuai dengan kaidah ilmu, kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah istiqomah di jalan Allah, tsumma istaqamu,
Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga yang bersangkutan, yang ingat kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah. Allah akan memberikan perlindungan dengan turunnya malaikat. Kasih kabar kepada umatku, hambaku yang taat tadi, alla takhafu, jangan takut. Jadi kalau seumpama di hati kita nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran yang berlebihan, maksudnya ya Pak ya. Namanya manusia pasti ada takut, ada susah pasti. Tapi jangan sampai yang berlebihan. Alla takhafu, kasih kabar orang yang tadi itu udah ingat dan mohon perlindungan kepadaku untuk tidak takut dalam menghadapi kehidupan dunia. Wala tahzanu, dan jangan susah. Jangan susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira kalau orang tersebut mau pindah ke alam lain, ke alam barzakh, ke alam akhirat, mau meninggal, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira kepada orang yang istiqomah tersebut, yang berzikir tersebut, yang mohon perlindungan tersebut, yang rutin beribadah tersebut, dengan surga yang dijanjikan. Insya Allah. Harus yakin. Ibu-ibu harus yakin ya Bu ya. Harus yakin. Jadi langkah untuk menghindari godaan setan yang pertama apa Bu? Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ya dengan baca Al-Quran, dengan baca zikir, baca istighfar, baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat. Itu ingat kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah agar ditujukan ke jalan yang lurus. Sholat ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sudah istiqomah, Allah menurunkan malaikat menjaga kita dengan mengatakan kepada malaikat, hibur hambaku tersebut agar tidak takut, tidak susah di dalam menghadapi kehidupan dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kata Allah, saya adalah menjadi penjaga-penjaga kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi harus banyak ingat kepada Allah, harus mohon perlindungan kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. 3 hal ini saja kalau kita bisa lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah. Kiranya itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Materi pada pagi hari ini mengawali di bulan Syawal. Ya, mungkin dari Ustadz yang lain pernah mendengarkan materi yang semacam ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan ya Bu ya. Bapak-bapak sekalian ya, mudah-mudahan kita semakin ingat, semakin banyak ibadah kepada Allah. Punya tasbih kita putar tasbihnya, kita baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca subhanallah. Ya Pak ya, insya Allah. Kalau bisa sih kita punya tasbih ya Pak, untuk bekal kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira waktu isyaratnya, suruhnya kurang berapa menit lagi? Oh, kalau bunyi suruh. Ya. Mulai suruh. Barangkali ada pertanyaan. Habis kalau bunyi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang yang Allah pilih hatinya untuk tidak mencintai dunia, Allah sembunyikan. Nah, mungkin saya butuh sedikit penjelasan mengenai disembunyikan itu loh Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembunyikan di sini tidak dalam artian disembunyikan ditutup rapat supaya orang lain tidak bisa melihat, begitu Pak ya? Bukan begitu ya. Disembunyikan di sini dalam artian orang tersebut itu tidak diekspos berlebihan, tidak diekspos. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk min jumlatil auliya, bagian daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan kita juga mungkin kenal orang-orang tersebut, tetapi memang tidak dibuka oleh Allah. Ini loh waliku, enggak begitu. Jadi disembunyikan di situ, disembunyikan dari predikatnya. Katakan Habib A, gitu. Oh, ini termasuk kekasih Allah. Bagaimana melihat dia itu kekasih Allah? Ketika dia mengajak jalan kepada kebaikan, kemaslahatan, untuk beribadah. Itu termasuk bagian daripada orang yang disembunyikan oleh Allah. Tidak ditampakkan oleh Allah, dia adalah termasuk penerus Rasulullah SAW. Tidak dalam artian disembunyikan ya, orang nggak bisa melihatnya, bukan. Dalam artian tidak ditampakkan sedemikiannya. Kebanyakan memang begitu. Terlebih di zaman sekarang ya Pak. Zaman sekarang itu kalau kita mengikuti hadis itu, katsirul khutbah wa qalilul fuqaha. Banyak orang yang pandai di dalam berkata-kata. Ini adalah hadis Imam Tabarani. Wa sayati zamanun qalilul fuqaha katsirul khutbah. Kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu khairun minal amal. Kata baginda Rasul, suatu saat nanti akan datang zaman di mana ahli-ahli agama itu sedikit. Ahli-ahli agama sedikit. Tetapi wa kathirun khutaba'u, banyak orang yang pandai untuk berbicara. Makanya kalau semua saya membacakan di sini, saya juga khawatir juga, apakah saya termasuk khutbah orang yang pintar berbicara? Wah, ini kan khawatir juga, Pak. Jadi Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa di mana banyak orang yang pandai berbicara, sedikit orang yang faham terhadap agama. Sedikit faham terhadap agama. Pada saat itu ilmu lebih baik daripada amal. Ilmu lebih baik daripada amal. Karena kalau kita beramal tanpa berilmu, maka amal ibadah kita bisa tertolak. Kita sholat nih Pak, nggak tahu tata caranya sholat. Menurut mazhab apa nggak tahu, kita tata cara sholat nggak tahu. Maka ketika kita melakukan ibadah sholat bisa tidak diterima oleh Allah. Bisa tidak diterima oleh Allah. Maka nanti mungkin zaman sekarang juga mungkin ya Pak ya, kita nggak tahu. Orang-orang yang faham terhadap agama tersebut tidak disembunyikan, enggak begitu, maksudnya tidak ditampakkan secara besar. Ini enggak. Tapi orang-orang ada yang tahu bahwasanya ini adalah bagian daripada kekasih Allah. Cirinya apa? Dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akhirat, mengajak untuk kemaslahatan akhirat, ibadah. Ingat kepada Allah. Banyak bersedekah, mengajak kepada hal ini tanpa harus ada tendensi yang lain. Maksudnya tendensi yang lain apa? Kamu bersedekah satu nanti akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Tidak ada tendensi itu. Tapi
itu kan menyemangati orang-orang. Iya, boleh menyemangati, tapi bukan itu tujuannya. Ya Pak ya? Ya. Bukan itu tujuannya. Jadi saya ngajak, ayo Pak, kita banyak bersedekah biar Allah memberikan pahala buat kita untuk akhirat kita. Dan pasti Allah juga akan memberikan banyak rezekinya. Kalau mengajak semacam itu mah masih wajar. Tapi kalau semuanya Anda bersedekah akan dibalas oleh Allah 100 kali lipat Al-Quran ya. Kalau udah begitu, udah menjual itu yang apa agak jauh lah ya. Tidak seperti itu. Ya begitu, tetapi tidak seperti itu. Agak sulit ya Pak ya. Begitu memang benar. Orang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah, tapi tidak tujuan. Itu loh maksudnya. Jadi kalau mau bersedekah bukan tujuannya duit 1.000 jadi 100.000, bukan begitu. Tapi memang 1.000 itu akan dibalas oleh Allah di akhirat, jelas, pasti. Untuk dunia terserah Allah, mau melipat gandakan terserah Allah. Saya kira itu ya, Pak ya. Jadi disembunyikan di sini dalam artian tidak ditutup rapat, enggak. Disembunyikan, tidak diekspos secara terbuka. Ulama-ulama itu mengajak kepada kemaslahatan akhirat. Biasanya begitu. Saya kira itu Pak. Ada pertanyaan lain Pak? Silakan. Ibu-ibu ada yang tanya Bu? Cukup ya Pak ya? Sudah ada 5 menit dari bunyi tadi? Ada? Ada 5 menit ya? Ada. 4 menit. Baik. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Kemudian memberi panjang umur buat kita, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan untuk keluarga kita. Wa ala zina wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ajma'in kiram syahadu la ilaha illallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim faghfir lana dzunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik fima a'taitana wa sallimna wa ahlina min afatid dunya wal akhirah. Mohon tetapkan iman Islam kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dari mara bahaya dunia akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna rizqan halalan wa wasi'an wa kathiran wa mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Ini saya mustaqim, bisa salat sunnah dulu. Ini siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah memberikan pencerahan, mengingatkan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian, makanya kita istiqomahkan tiap ahad pada subuh ini ada taklim adalah istilahnya untuk mencas kembali, mencas kembali karena kita ini semua manusia adalah sumber lalai, sumber lupa dan sebagainya. Alhamdulillah juga saya atas nama DKM menyampaikan terima kasih kepada para jemaah yang bersedekah pada pagi hari ini. Terima kasih, sehingga inilah salah satu ikhtiar kita agar kita akan dipertebal iman kita, dan ini salah satu ikhtiar kita juga agar semakin terhapus kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin. Setelah ini kita sholat suruh ya berjamaah, itu baru niatnya adalah bukan niat sholat berjamaah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.